Imelda. Baik, kita sudah kehadiran Ibu Imelda. Ibu Imelda adalah ibu dari Jessica Kumala Wongso ya, Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan yang harus saya tanya adalah gini. Jessica itu sosok yang seperti apa sih menurut Ibu? Orangnya seperti apa sih Jessica tuh? Jessica orangnya itu ceria, Ceria, periang, ya, periang, periang, bawel, bawel. nggak bisa diem. Dari kecil. Dari kecil itu lincah ya. Cuman kalau bawelnya ini baru gede-gede aja. Kecilnya itu lincah, nggak bisa diem. Ya bawel juga, teman nggak tahu apa yang beda gitu sama sekarang gitu. Memang dari dasarnya suka ketawa, nggak pernah nggak ketawa. Oke. Iya, Ibu sendiri dekat dengan Jessica? dekat sekali. Dekat sekali. Iya. Nah, ini banyak sekali ini mungkin buat Pak Otto Hasibuan juga buat Ibu Imelda. Ada hal-hal yang di persidangan itu disebutkan, kalau saya tidak salah nonton ya, yang menyatakan bahwa Jessica ini memiliki masalah kejiwaan dan depresi. Di situ disebutkan. Ini ada headline-nya di belakang saya, kan kita keluarkan headline-nya. Jadi dinyatakan bahwa Jessica ini punya masalah kejiwaan, juga depresi yang sudah tahunan katanya kalau tidak salah ya. Saya kira ini kan hanya kesimpulan-kesimpulan daripada ahli-ahli yang dipakai oleh jaksa gitu kan. Padahal oleh ahli-ahli yang kita ajukan juga mereka mengatakan itu sebenarnya normal-normal saja. Normal-normal saja. Karena kan ahli dari jaksa itu kan mengatakan kalau Jessica itu mendapat tekanan maka cenderung dia itu akan tidak puas dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Loh, sekarang kan semua orang kalau ditekan-tekan ya tentunya akan ada bereaksi dong kan. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang normal gitu. Nah, Ibu Imelda sendiri apakah melihat ada kejanggalan-kejanggalan di Jessica, apalagi di pasca kematian Mirna? Kejanggalannya nggak ada, cuman dia sedih aja. Kok temennya itu Mirna kehilangan temennya gitu loh. Kehilangan teman. Oke. Nah, di sini di persidangan juga dikatakan bahwa Jessica sempat berapa kali terkena kasus di Australia. Ibu tahu tentang itu? Tahu tentang itu ya. Jadi tentang kasus tersebut Ibu tahu ya? Iya. Oke. Jadi ada berapa kasus yang terjadi di Australia, tapi Bang Otto sudah mengatakan tidak ada hubungan di Australia dengan kejadian Ya, dan ini. kebetulan kasus itu jangan dianggap orang ya, selama ini orang salah persepsi. Kasus itu bukan kasus pidana dengan orang lain. Ada 14 laporan, satu diantaranya itu laporan dari Jessica sendiri karena dompetnya hilang. 13 yang lain itu adalah laporan dari pacarnya kepada Jessica. Jadi nggak ada laporan lain. Jadi namanya pacaran, berantem, lapor. Jadi di sana itu saya tanya pada ahli pada itu Torres, apa bentuk laporan ini? Dia bilang ini sebenarnya catatan saja. Umpamanya saya tanya, kalau di sana itu ada anjing menggonggong di halaman orang lain, di pekarangan, itu boleh kita lempar nggak anjingnya? Dia bilang nggak, you harus lapor polisi supaya anjingnya itu diberhentikan gitu. Nah, beginilah kira-kira yang dialami oleh Jessica ini. Jadi kalau umpamanya Jessica diteleponin oleh pacarnya itu tidak mau angkat telepon, dan Jessica bilang, enggak, saya nggak mau jawab, saya bunuh diri aja. Nah, dia udah ketakutan tuh. Ketakutan, lapor polisi. Polisi datang ke rumah. Jadi ya kan? tidak absah maksudnya? Ya, bukan kriminal gitu. Bukan kriminal. Bukan kriminal. Nah, ada memang yang laporan yang dia kena mengenai pelanggaran lalu lintas. Dia membawa mobil, dikatakan oleh polisi dia minum. Nah, di sana kan kalau kita minum alkohol walaupun nggak mabuk, kalau ketangkap polisi dites di mulut lebih daripada tertentu, ya tentu dia terkena kasus gitu. ya. Kasus. Okay. Ada satu lagi dia nabrak tembok. Nah, jadi ini kan kasus-kasus bukan kriminal yang seperti kita bayangkan. Tembok gitu. itu dalam keadaan minum? Mungkin diminum dia. Minum. Dia akui dia minum. Diakui dia minum. Oke, baik. Ini bisa dibaca headline-nya ada di sini ya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang ada di Australia. Bahkan katanya Jess pernah mencoba untuk membunuh diri
dia dikatakan dia membunuh diri, padahal dia bilang sebenarnya dia namanya pacaran. Oh, mengancam pacarnya. Oke. Pacarnya ini katanya selingkuh. Dia bilang kalau lu begitu ya gue bunuh diri aja lah. Ya lapor polisi. Oke, baik. jadi akhirnya kan jadi di-up sedemikian rupa seakan-akan ini kasus yang luar biasa. Tapi yang pasti dia tidak pernah kena satu pidana pun. Buktinya kami akhirnya di persidangan dapat surat dari kepolisian Australia mengatakan no criminal record found. No criminal record found. Oke, baik. Itu baik. poin utama dulu gitu. Baik, nah Tante mungkin saya boleh tanya, begitu polisi atau bukan menuduh, begitu polisi menyangka bahwa Jessica adalah pelakunya dan Jessica akhirnya ditangkap masuk ke persidangan, apa yang Tante pikirkan pada saat itu? Jessica itu pertamanya sebelum jadi tersangka, dia pertamanya kan masih saksi. Jadi kita terus masih pergi-pergi gitu kan. Belakangan baru dia jadi tersangka. Jadi tersangka itu pun dia nggak hubungin lawyer loh. Main di bawah aja gitu. Terus ya tante bingung kirain cuman mau diinterview lagi, kan biasanya setiap hari diinterview sama lawyernya di Polda. Jadi itu nggak tahu kalau nggak boleh pulang. Nggak tahu kalau tidak. Polisi pun nggak ngomong sama sekali. Udah jadi tersangka atau apa enggak? Gitu. Ibu melihat keadaan Jessica sekarang gimana? Dibilang baik juga enggak. Keadaan ibu sekarang bagaimana? Nggak baik juga. Nggak baik juga. Boleh mungkin saya harus bertanya seperti ini. Menurut ibu, balik lagi seperti Bang Otto tadi mengatakan, yang tahu hanya Tuhan sebenarnya. Tapi menurut ibu, menurut feeling Anda, apakah Jessica bersalah? Tidak. Tidak. Menurut feeling saya tidak. Oke, baik. Saya balik ke Bang Otto. Sebagai seorang pengacara, bukankah ketika klien salah pun harus dibela? Kalau berdasarkan kode etik kita harus dibela. Oke. Tetapi kita membela orang yang bersalah itu beda caranya dengan membela orang yang tidak bersalah. Kalau dia bersalah, kita tidak akan mungkin minta kebebasan terhadap dia. Kita hanya bilang supaya jangan dia dihukum lebih daripada kesalahannya. Itu ukurannya gitu loh. Bahasa gampangnya supaya diperingan gitulah istilahnya. Jadi seorang advokat dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan pada dia apabila itu alasannya adalah ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Jadi karena alasan uang, alasan agama, alasan sikap politik, itu tidak bisa bilang, oh saya nggak mau pegang perkara ini. Kita wajib tetap menangani perkara itu. Kalau datang pada kita. Kecuali hanya dua hal. Pertama, ada hati nurani, bertentangan dengan hati nurani. Kedua adalah karena kita tidak ekspor di bidang itu. Kita tidak mampu di dalam bidang itu. Gitu. Nah jadi meskipun salah pun sebenarnya kita tetap harus membela. Tapi persoalannya sekarang dalam kasus Jessica, saya meyakini. Tapi Anda meyakini bahwa Jessica tidak bersalah ya? Iya, itu poinnya. Oke, itu poin Anda. Baik, itu oke. poin saya. Bang Otto, seandainya kita naik banding, kan ini bisa kalah lagi. Bisa. Dan apabila kalah lagi, maka hukuman bisa bertambah kan? Bisa. Ini resiko diambil. Resiko diambil Jessica. Karena Jessica mengatakan pada saya, karena saya tidak bersalah, even one day, satu hari pun saya tidak siap, saya tidak rela dihukum, dia bilang. Bahkan saya candain pada waktu itu. Jess, you jangan bilang satu hari gak mau. Kan kalau udah satu hari kan besoknya udah pulang. Saya bilang, terima aja dong. Dia bilang enggak. Di situ saya terbayangkan. Dia bilang, Pak Otto, tentu apalah saya bebas satu hari. Tapi saya dapat label sebagai pembunuh. Apa artinya gunanya saya hidup? Kalau label saya sebagai pembunuh. Saya bukan pembunuh, dia bilang. Jadi saya akan berjuang terus untuk membuktikan saya nggak bersalah. Dia bilang. Jadi itulah dengan keyakinan kita. Dengan doa, dengan perjuangan hukum, dengan kesabaran kita akan berjuang meyakinkan majelis agar dia bisa dibebaskan. Oke, baik. Terima kasih. Saya break dulu. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.